Nah, apa sih diabetes itu? Jadi diabetes itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar glukosa darah, dan peningkatan itu disebabkan karena adanya ini saya tutup aja biar tidak tutup. Nah, karena adanya kadar glukosa darah yang meningkat di darah, dan dihasilkan itu karena ada penyebabnya itu baik dari karena produksi atau menurunnya kerja insulin, ataupun juga kadar dua-duanya. Jadi karena meningkat kadar glukosa darah di darah dan menurunkan produksi atau sekresi insulin. Nah, jadi pengaruhnya ada dua itu. Karena dari kelenjarnya, maksudnya dia tidak cukup memproduksi insulin, ataupun juga dari kekuatan insulinnya untuk bisa menyesuaikan dan meningkatkan serta berinteraksi pada reseptor di sel. Karena kan pada intinya diabetes itu kalau misalnya insulinnya kurang, dia tidak bisa berikatan dengan reseptor. Kalau tidak bisa berikatan dengan reseptor, maka transport glukos atau gluknya itu tidak bisa terbuka pada sel, sehingga selnya itu tidak bisa, glukosa itu tidak masuk ke dalam sel, hanya beredar di peredaran darah. Makanya kalau misalnya kita melihat orang yang kadar glukosa darahnya tinggi itu, dia cuma ibaratnya sirkulasinya itu hanya berputar-putar saja. Padahal kan glukosa itu adalah sumber untuk membakar energi kan. Jadi karena dia tidak masuk ke dalam sel, jadi dia tetap berada di peredaran darah. Makanya kalau misalnya pas kita cek ke glukosometer, itu kadar glukosanya tinggi karena dia tidak masuk ke dalam sel, di dalam sel tidak diubah menjadi energi. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjut, tapi kita tidak bahas itu, tapi kita langsung ke metodenya. Bagaimana sih metodenya untuk mendapatkan kondisi yang diabetes ini. Nah, ini sama, jadi intinya nama lainnya saja peningkatan kadar glukosa itu yaitu hiperglikemia, sedangkan kalau misalnya kurang itu hipoglikemia. Nah, akibatnya apa? Kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini untuk beberapa penyebabnya diabetes. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kondisi yang menjadi hiperglikemia, yang pertama itu mungkin ada penurunan dari kerja dari insulin, baru penurunan sekresi insulin, baru ada peningkatan sekresi glukagon. Glukagon itu harusnya memecah lemak sehingga glukosa itu bisa digunakan di jaringan otot. Nah, kemudian ada juga peran dari hormon inkretin. Ini yang mempengaruhi dari kerja antara insulin dan regulasi insulin dan juga glukagon. Nah, kemudian ada penghambatan penyerapan atau penghantaran absorpsi dari karbohidrat. Kemudian tidak adanya pengambilan glukosa lagi, ini saya bilang tadi, karena tidak ada penyerapan dari selnya itu, sehingga meningkatkan produksi glukosa hepatik. Nah, glukosa hepatik tentu dia akan melakukan proses reabsorpsi secara terus-menerus sampai terjadinya glukosa itu bisa digunakan. Tapi pada saat kejadian itu ternyata glukosa tidak masuk ke dalam sel, yang terjadi adalah kondisi hiperglikemia dan tetap di peredaran darah glukosa tersebut. Oke, jadi karena ini kita pengujian anti diabetes ya, sebenarnya bukan anti ya, tapi lebih kepada pengobatan terhadap penyakit. Kalau anti itu kan biasanya jatuhnya preventif. Nah, tapi ini lebih ke arah kuratif karena kita membuat hewan itu menjadi diabetes dulu. Nah, menjadi kondisinya itu hiperglikemia. Kondisinya itu dia kadar glukosanya tinggi di darah. Nah, makanya kita membuat bagaimana sih supaya hewan itu modelnya itu bisa menjadi diabetes. Nah, oleh karena itu
Ada beberapa metode. Yang pertama itu ada uji toleransi glukosa, kemudian ada uji aloksan, kemudian ada streptozotocin dan streptozotocin kombinasi dengan metopinamid. Kemudian ada uji resistensi insulin. Nah, itu bagaimana metodenya nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kalau untuk screening efek hipoglikemik tes toleransi glukosa, jadi untuk tesnya sendiri itu kita melihat bagaimana toleransi terhadap glukosa. Jadi prinsipnya adalah kita memberikan beban glukosa yang besar pada hewan coba. Bagaimana responnya itu terhadap glukosanya itu. Jadi ini kita tidak merusak sel betanya, jadi ini berhubungan dengan toleransi. Toleransi glukosa itu artinya lebih ke bagaimana tubuh itu bisa menerima glukosanya. Nah, dengan kondisi yang toleransi glukosa ini, berarti kita memberikan beban glukosa itu yang besar. Seberapa besar dan seberapa kuat hewan coba itu mengalami atau tahan terhadap glukosa yang pembebanan glukosa yang besar tersebut. Nah, pada prinsipnya, pada ini dia pemberian glukosa akan meningkatkan sekresi insulin. Karena kita tahu setiap ada kadar glukosanya tinggi di dalam darah, tentu akan dilepaskan insulin untuk menurunkannya. Nah, kepekaan insulin terhadap reseptor itu juga menentukan. Nah, jadi kita ingin melihat juga apakah dia peka atau tidak. Karena biasanya kalau secara normalnya siklusnya itu setiap ada beban glukosa yang besar maka akan diturunkan oleh dengan insulin. Dan begitu juga sebaliknya pada kondisi puasa, tidak ada energi dari luar atau makanan dari luar, maka hormon glukagon yang berperan di sana. Itu yang dilepaskan sehingga glukosa itu bisa meningkat. Nah, kenapa meningkat? Tujuannya adalah untuk bisa memberikan penyaluran atau distribusi energi ke sel yang membutuhkan. Karena darah ini kan sebagai transport untuk menghantarkan energi itu bisa energi untuk bisa sel-sel yang dituju itu melakukan aktivitasnya. Kayak belajar, kayak olahraga. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak orang belajar sama olahraga saja itu kan biasanya udah waktunya itu lapar. Ini itu sebenarnya respon tubuh untuk membutuhkan energi. Tanpa kita sadari, itulah respon. Jadi itu yang menyuruh kita untuk mungkin ke kantin atau kita beli ke pramuka misalnya. Nah, itu karena efek tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan. Karena kan dalam organ tubuh kita ini semuanya saling berpengaruh. Oke, untuk alat-alatnya yang digunakan itu ada lancet, ada glukometer, bahan ujinya ada glukosa, obat pembanding, titus atau mencit, kemudian spoit sih biasa, sonde biasanya digunakan juga untuk memasukkan bahan uji yang digunakan. Karena namanya kita pengujian ya, ada bahan uji yang pasti kita gunakan dan kita gunakannya itu apa namanya tidak mungkin kita langsung berikan langsung ke mulutnya. Kalau tidak digigit ya tidak bisa juga karena bentuknya ya padat misalnya, jadi agak susah. Oke, kemudian jika bahan uji ini mempunyai efek hipoglikemia atau yang menurunkan kadar glukosa, maka persentase penurunan kadar glukosa darahnya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok yang kontrol diet. Karena maksudnya kontrol diet ini yang diberikan induksi terus-menerus. Karena ini yang menjadikan pembanding apakah ada efek bahan yang kita ujikan atau tidak. Nah, tentu itulah yang akan merupakan pembanding dan itu menjadi data pada penelitiannya. Ya, selanjutnya itu kita melihat ada tata kerjanya. Jadi kalau kita melihat dari tata kerjanya sendiri itu untuk pengujian glukosa itu di sini kita biasanya menggunakan beberapa kelompok. Ada juga dari beberapa penelitian itu yang
5 kelompok saja, karena kelompok normalnya itu tidak dimasukkan, tapi ada juga yang memasukkan. Jadi tergantung dari si peneliti lagi. Biasanya kelompok normal ini untuk membandingkan apakah dalam kondisi biasa saja tidak diberikan perlakuan pergerakan darah metabolisme glukosanya itu bagaimana. Karena pasti terlihat jelas tuh kalau misalnya kelompok kontrol normal itu kan pasti aktivitasnya itu biasa saja, tidak ada perlakuan, tidak ada injeksi ataupun yang lain, tidak ada pembebanan glukosa, sehingga kadar glukosanya itu harapannya ya di rentang normal. Nah, jadi tidak ada pengaruh yang lain. Nah, sedangkan kalau misalnya kontrol negatif, ini bisa dikatakan juga sebagai kontrol sakit. Nah, jadi kalau kontrol sakit atau kontrol negatif ini yang kita berikan glukosa, tapi hanya kita beban glukosa secara terus-menerus, kemudian ditambahkan juga dengan CMC. Kenapa dibawakan CMC? Sebenarnya bukan hanya CMC ya, tapi juga twin atau yang lain. Kenapa dibawakan CMC atau twin? Karena itu sebagai pembawa. Artinya pembawa itu yang seperti yang ekstrak. Jadi kan kalau misalnya kita ngeliat ekstrak atau obat, nah tentu kan ada pembawanya, tidak mungkin kita langsung kan. Jadi itu untuk membandingkan. Jadi hanya kontrol negatif bahwa benar-benar pada saat pembuatan glukosa itu ternyata kadar glukosanya naik. Nah, ini yang menjadi pembanding jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Misalnya pada kelompok kontrol positif, bisa glukosa langit, bisa yang lain, bisa metformin, tergantung dari penelitiannya dia ke arah mana. Ingin melihat ujinya itu. Kalau misalnya glucosamine berarti golongan sulfonylurea, kalau metformin itu biasanya golongan diguanid. Jadi tergantung dari si peneliti lagi, dia mau arah pendekatannya dibandingkan dengan golongan yang mana. Apakah yang kerjanya meningkatkan sekresi insulin, ataukah yang golongan kerjanya itu dia menurunkan produksi glukosa di hati. Jadi tergantung dari, lagi-lagi tergantung dari peneliti. Tapi pada intinya ada kelompok kontrol positif ini untuk membandingkan. Membandingkan dengan apa? Membandingkan dengan kelompok kontrol negatif atau kontrol sakit, dan juga membandingkan sama kelompok uji. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk melihat apakah pertama itu pengerjaannya benar atau tidak. Karena kalau misalnya pengerjaannya benar itu, pada kelompok kontrol negatif, harusnya itu kadar glukosanya tinggi, karena hanya diberikan beban glukosa. Sebaliknya kalau kelompok kontrol positif, walaupun beban glukosa, tapi dia yang memberikan penurunan, dan penurunan itu harusnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok uji. Walaupun pada kelompok ujinya itu mungkin ada juga yang efeknya itu bisa lebih kuat daripada kelompok kontrol positif atau kelompok kontrol obat. Nah, ini tergantung lagi. Nah, tapi biasanya kalau dalam pengujian itu kelompok kontrol positif ini itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain atau kelompok uji yang lain. Jadi kelompok uji itu tergantung juga nanti dia mau pakai berapa kelompok. Minimal itu dalam penelitian biasanya ada 3, dosis rendah, dosis sedang, sama dosis tinggi. Nah, kalau sudah ditentukan misalnya dari masyarakat ternyata sudah didapat nih, kalau untuk misalnya bawang tiwai itu dipercaya memiliki efek sebagai obat diabetes. Nah, obat diabetes ini misalnya digunakan itu 90 mg. Nah, kita konversikan lagi ke manusia ataukah hewan coba untuk membuktikan benar tidak. Nah, setelah dikonversikan, biasanya itu dibagi 3 variasi dosis untuk menentukan tentang dosisnya lagi. Jadi membantu nanti peneliti selanjutnya untuk mengetahui kalau misalnya dengan dosis sekian, dia efeknya gimana, apakah kuat atau lemah. Nah, jadi tergantung dari penelitiannya itu. Nah, jangan lupa sebelum dilakukan pemberian tadi itu harus dipuasakan dulu. Nah, tujuan dipuasakan itu untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menghindari kontak antara makanan yang bisa mempengaruhi dari kadar glukosanya. Apalagi kan kalau mencit atau tikus ini biasanya dia memakan apa saja. Nah, kalau misalnya dia sudah sudah kelaparan, ya dia bisa instingnya itu akan mencoba untuk cari makan saja. Nah,
Setelah dipuasakan, nah biasanya keesokan harinya itu baru kita ujikan supaya tidak ada pengaruh makanan atau bahan-bahan lain yang dari luar. Nah, kita cek dulu glukosanya, ini untuk menentukan kadar glukosanya. Kadar glukosanya berapa sih kalau misalnya sebelum dikasih glukosa nih, sebelum dikasih beban glukosa yang tinggi. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini menjadi data awal atau data pre atau pra. Nah, data pre atau pra ini kemudian kita masukkan, kemudian kita tunggu sampai 30 menit. Nah, setelah kita tunggu selama 30 menit, baru kita masukkan glukosa. Glukosa 1 gram per kilogram berat badan secara per oral, biasanya kita menggunakan sonde, dan setelah kita menggunakan secara oral, maka dilanjutkan pengukuran. Nah, jadi kita masukkan itu 1 gram. Bagaimana kita responnya? Terus kita lihat pengukurannya itu, kadar glukosanya itu tiap 30 menit sampai 150 menit. Jadi misalnya kalau dikasih jam 9, berarti kita melihat lagi ada menit ke-30, berarti 9.30. Nah, begitu seterusnya sampai dia 150 menit kemudian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat progres. Dengan pembebanan glukosa ini, apakah diberikan bahan uji yang kita gunakan, yaitu dapat menurunkan glukosanya atau tidak. Nah, kan ada juga tuh ya, kayak misalnya secara normal memang kan secara alami tubuh kita juga akan berusaha untuk menurunkan. Apalagi pada hewan juga dia pasti akan menurunkan. Cuman apakah dia akan lebih cepat potensinya jika dibandingkan dengan bahan lagi yang kita gunakan, ataupun kita lihat berdasarkan pada kelompok kontrol normal, non kelompok kontrol positif, apakah dia memiliki efek seperti itu atau tidak. Nah, pada saat dicek jadi 30 menit penurunannya, harusnya kan kalau misalnya diberi itu dia pasti tinggi dulu, nanti biasanya pada menit keberapa itu akan mengalami penurunan. Nah, dilihat dari ini maka bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya kita melihat itu, jadi hasil yang didapatkan itu antara kelompok kontrol negatif sama positif itu, kelompoknya itu bisa lebih tinggi kelompok kontrol positif, dan jika dibandingkan dengan kelompok uji dia potensinya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kontrol positif. Nah, jadi itu apa namanya untuk yang penggunaan metode toleransi glukosa. Nah, setelah dicek diukur maka bisa kita dapat hasilnya itu. Kita cek pakai glukosameter, kita gunakan stripnya itu, kita catat. Nah, baru kita masukkan bisa juga dihitung persentase, tapi ada beberapa penelitian dia langsung. Jadi data murninya itu langsung dimasukkan, kemudian dianalisis statistik. Nah, dari situlah baru bisa kelihatan dia memiliki efek atau tidak. Terjadi perbedaan bermakna atau tidak, baik antar seluruh kelompok ataupun per kelompok. Jadi antara kelompok negatif sama KU1, KU2, KU3, dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Sudah paham? Permisi, Pak. Ya, silahkan. Izin bertanya, tadi kan pas sudah diukur glukosanya, terus diinjeksikan glukosa lagi. Nah, terus Sebentar, tuh ini namanya siapa ya? saya Maca Rahima Asfia dari kelas B 2020. Oh ya, gimana? Saya mau tanya, mungkin saya nggak kedengaran tadi ya, yang glukosa tuh kan yang apa sebelum diinjeksikan glukosa kan diukur dulu glukosanya di darah. Terus setelah diinjeksikan itu langsung diukur lagi atau langsung dikasih sama kontrol uji sama kontrol positif negatifnya? Oh ya, jadi kalau yang apa namanya pada saat setelah dicek, nah itu kan biasanya kita uh, sudah dicek glukosa awalnya, baru kita berikan bahan-bahan ujinya.
baik itu CNC, polimergilamin, obatnya, ataupun bahan-bahan uji ekstrak dan sebagainya. Baru setelah diberikan bahan uji ini, baru didiamkan selama 30 menit, baru setelah didiamkan selama 30 menit, baru diberikan glukosanya. Nah, setelah diberikan glukosa, baru ditunggu tiap waktu 30 menit. Nah, itu diperiksa lagi glukosanya untuk masing-masing kelompok hewan. Iya, mungkin tadi terlewat ya, kalau misalnya untuk yang pemberian bahan uji ini kapan sih diberikan, Pak? Nah, ini jadi diberikan dulu, baru baru diberikan glukosa. Jadi diberikan bahan uji dulu, baru diberikan glukosa. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi atau kita lanjut? Ini kita lanjut dulu ya. Ya, ini untuk yang metode toleransi glukosa. Selanjutnya kita masuk ke induksi screening efek hipoglikemik. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menginduksi, jadi menyebabkan ke arah diabetes. Dengan cara apa kita menginduksi bahan kimia yang dapat merusak sel beta pankreasnya. Nah, kalau sel beta pankreasnya rusak, berarti dia tidak akan menghasilkan insulin lagi. Nah, oke, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita prinsipnya adalah memberikan beban glukosa, tapi kalau yang ini kita merusak sel betanya. Jadi yang apa namanya bahan insulinnya yang kita rusak atau kita kurangi di sana. Nah, bagaimana responnya kalau misalnya dia rusak? Nah, di sini ada yang pertama itu bisa menggunakan alloxan, kemudian itu bisa menggunakan streptozotocin, dan bisa menggunakan streptozotocin ditambah dengan nikotinamid. Nah, jadi kalau untuk ini ada penginduksi, jadi alloxan sama streptozotocin ini yang merusak pankreasnya. Nah, kalau untuk alloxan sendiri, dosisnya itu biasanya digunakan 100 sampai 170 mg per kilogram berat badan. Sedangkan itu untuk subkutan ataupun intraperitoneal. Sedangkan 60 mg per kilogram alloxan itu untuk intravena. Ditambah natrium klorida 0,9% yang dilarutkan. Bukan dilarutkan ya, jadi maksudnya alloxan ini dilarutkan sama NaCl 0,9% karena kita melakukan pengindusian ke intravena, subkutan ataupun intraperitoneal. Nah, pada saat penginduksian, karena kita sudah tahu ya alasan penggunaan NaCl 0,9% sebagai cairan fisiologis tubuh dan kita memasukkan ke jaringan, jadi kita menggunakan NaCl 0,9% ini. Nah, dan biasanya untuk alloxan dan streptozotocin ini juga alloxan ini larut dalam NaCl, jadi aman jika digunakan untuk diinduksi. Karena biasanya kalau suspensi itu tidak aman karena dapat terjadi penyumbatan. Nah, selanjutnya model hewan itu dikatakan terjadi kekurangan insulin. Itu biasanya pada saat penginduksian itu ditunggu 3-5 hari sampai menunjukkan kadarnya itu 200, lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi ini agak lebih ini ya, kalau dilihat dari segi biaya ini agak lebih besar karena kita harus memastikan dulu hewan ini sudah mengalami diabetes atau tidak. Kadar glukosanya itu sudah tinggi, sudah mengalami hiperglikemia. Nah, jadi kita harus memastikan dulu, kita cek dulu. Nanti kalau tidak cek ya berarti biasanya kita tunggu
atau juga bisa kita tambahkan biasanya. Karena khawatirnya kalau tidak bisa masuk sempurna, itu juga akan mempengaruhi cepat dan lambatnya kondisi pergilikannya terjadi. Nah, itu kurang lebih kalau untuk aloksan sama seperti streptozotocin, bedanya zatnya saja. Dan zatnya itu untuk streptozotocin atau STZ ini kita biasanya melarutkannya dengan menggunakan buffer citrat pH 4,5. Nah, jadi dibuat dulu larutan buffernya, baru kemudian ini yang digunakan untuk melarutkan streptozotocin yang tersebut. Nah, untuk sifatnya dia menyebabkan diabetogenik dan menyebabkan kematian sel, dan sifat sitotoksinya hanya pada sel beta pankreas. Jadi kalau alasan industri itu dia bisa secara umum karena bisa menyebabkan kerusakan pankreas. Dia ini streptozotocin ini sitotoksik hanya pada sel betanya saja. Makanya tidak menyebabkan efek yang lebih besar jika dibandingkan dengan aloksan. Untuk dosis STZ sendiri itu 40 sampai 60 mg per kilogram berat badan, dan itu digunakan secara intravena ataupun intraperitoneal. Jadi kalau intravena itu pada tikus digunakan pada ekor, sedangkan intraperitoneal itu kan pada bagian rongga perut. Nah, kemudian untuk model hewan diabetes deficiency insulin ini kita biasanya lebih lama waktunya, biasanya 3-14 hari, dan kita tunggu kondisinya itu sampai lebih dari 200 mg per desiliter. Ini ada juga tambahan kalau untuk pemberian glukosalut ini yang ditambahkan lagi kalau memang seandainya kurang. Jadi ditambahkan beban glukosa juga. Bedanya kalau ini ditambah dengan induksi streptozotocin dan aloksan. Nah, dasar pemilihan metode induksi screening efek hipoglikemik untuk metode induksi aloksan dan induksi STZ atau streptozotocin, dia memodelkan hewan percobaan dengan defisiensi insulin, kekurangan insulin. Kenapa bisa terjadi kekurangan insulin? Karena sel betanya rusak. Sel betanya rusak, dia tidak menghasilkan insulin. Insulin yang tidak dihasilkan, tentu dia tidak kadar glukosa itu akan tetap berada pada darah dan meningkat. Nah, jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu sering digunakan sebagai aktivitas insulin secretase, jadi penghasil insulin. Nah, jika digunakan insulin ini lebih lama waktu yang diperlukan dan analisisnya itu penggunaannya lebih mahal. Sedangkan jika dibandingkan dengan pemberian glukosa dosis tinggi toleransi glukosa, ini lebih efisien, murah, dan juga lebih mudah dilakukan. Karena tidak ada penginjeksian, tidak ada sampai kerusakan insulin terjadi, dan waktunya itu lebih singkat. Makanya biasanya itu sering digunakan juga sebagai metode awal. Nah, menurut tata kerjanya sendiri, jadi berbeda ya. Kalau yang dari tadi itu kita puasakan selama 18 jam, jadi kalau ini kita induksikan dulu. Nah, permasalahannya di sini adalah tidak semua pada saat induksi itu langsung muncul, karena teknisnya di lapangan dan beberapa pengalaman itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi misalnya harus diinduksi sudah, besoknya itu sudah tinggi. Tidak. Karena respon dari hewan itu juga berbeda-beda. Jadi kita tunggu dulu sampai dia kadarnya lebih dari 200 mg. Nanti setelah lebih dari 200 mg, kita kelompokkan masing-masing. Kita kelompokkan secara acak untuk mencegah terjadinya bias data. Nah, kita kelompokkan ke kelompok secara acak, itu yang sudah kondisinya dia mengalami diabetes atau kadar glukosanya di atas 200. Nah, setelah dibagi kelompok, baru kita cek kadar glukosanya. Nah, kadar glukosanya ini yang dipakai, jadi kadar glukosanya ini pasti tinggi. Karena kita induksi aloksan, kemudian pas sudah
kadarnya tinggi baru kita ujikan dengan bahan uji yang kita gunakan. Dan pada bahan uji yang kita digunakan berbeda yang tadi. Kalau tadi itu mungkin cukup dengan 1 hari itu sudah beres, kalau ini tidak. Jadi kita harus melihat pada pemberian selama 14 hari. Nah, jadi sudah kondisinya itu kadar glukosanya tinggi, kita berikanlah masing-masing bahan uji yang kita gunakan. Baik itu CNC, glukosa langit, kontrol positif, kelompok uji, apapun, apa saja yang kalian gunakan, kalian berikan selama 14 hari. Nah, pemberiannya itu berarti untuk hari pertama dikasih yang sama, di jam yang sama. Nah, itu tergantung lagi apakah dalam pada penggunaannya itu, dia dalam sehari itu ada berapa kali. Tapi biasanya itu sekali sehari saja untuk melihat potensinya. Potensinya itu mulai dari penurunan kadar glukosa darahnya dan juga perbaikan jaringan. Karena itu tidak ada induksi itu tidak, maksudnya itu tidak dirusak secara apa ya, secara sempurna gitu. Karena kalau secara sempurna itu kan langsung mati hewannya. Tapi dia hanya bagian sel betanya saja dan juga itu tidak, dosisnya itu tidak tinggi, jadi tidak begitu signifikan untuk kerusakan yang dihasilkan. Jadi masih bisa menghasilkan sedikit. Nah, setelah pemberian selama 14 hari, baru dilakukanlah pengukuran lagi. Tadi di awal itu sudah ditentukan perbandingan. Jadi pengukurannya ini diukur pada hari ketiga dan 7 dan 14 hari. Jadi setelah 14 hari diberikan diberikan bahan uji, nanti 3 hari berikutnya diukur. Ada juga yang dia mengukur itu pada hari ke-15. Jadi misalnya sudah pemberian hari ke-14, hari ke-15 diukur, tidak diberikan bahan uji lagi. Nah, diukur, setelah diukur baru diukur hari ketiga, hari ke-7, 14, ada juga yang sampai 21 sampai 28. Tergantung dari si peneliti dia ingin melihat sejauh mana tingkat perubahan kadar glukosa darah setelah diberikan bahan uji. Nah, setelah diberikan pemberian bahan uji itu baru diukur, dan diukur itu baru dihitung persentase penurunan glukosanya. Ada juga yang langsung mengukur hasil glukosa tanpa menghitung persentase. Karena biasanya kalau persentase itu mengukur untuk melihat penurunannya, persentase penurunan. Baru kemudian dianalisis statistik dan lihat perbedaan dari masing-masing kelompok. Apakah terdapat perbedaan yang nyata atau tidak. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi berbedanya itu kalau ini diinduksi dulu, dibuat selnya itu rusak. Nah, ini modelnya ke arah diabetes tipe 1. Kalau yang tadi itu, yang pertama itu diabetes tipe 2, karena mau berikan beban glukosa yang berlebihan. Permisi Pak, izin bertanya. Apa perbedaan kontrol positif, kontrol uji dengan kontrol negatif? Berdasarkan praktikum yang Jadi kalau kontrol uji itu misalnya bahan, contohnya itu kayak ekstrak daun atau ekstrak apapun. Nah, itu kita melihat pengujiannya. Dan biasanya ini yang fokus kita tuh di sini untuk melihat bahan ujinya. Contohnya aja misalnya kayak gini. Ternyata misalnya daun nangka itu memiliki efek sebagai, dipakai masyarakat itu sebagai anti diabetes. Nah, tapi kan belum ada penelitian ilmiahnya nih. Nah, kita menguji betul nggak daun nangka itu punya efek anti diabetes. Jadi kontrol ujinya itu ya berarti kontrol uji untuk daun nangka. Nah, kalau kontrol positif itu biasanya obat yang sudah beredar di pasaran. Contohnya glibenclamid atau metformin atau akarbosa ataupun yang lain. Jadi ini sudah memiliki efek sebagai anti diabetes. Nah, kalau kontrol negatif itu hanya pembawanya saja, pembawa untuk seluruh bahannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membedakan
hasilnya. Jadi kalau untuk kontrol negatif itu tidak ada bahan uji, hanya pembawanya saja. Dan untuk meyakinkan bahwa bahan uji itu tidak berpengaruh pada pemberian kadar glukosa darah. Nah, jadi makanya ini yang digunakan, perbedaannya itu dari segi bahannya, dari tujuannya, dan juga fungsinya. Jadi seperti itu. Gimana? Tadi bisa ya? Bisa Pak, saya paham. Insya Allah, terima kasih. Ya, ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Siapa ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ajija dari Farmasi Umum C, Pak. Ya, gimana? Saya mau bertanya kan, tadi itu yang pertama itu kan tata kerja diabetes 2, kemudian yang sekarang ini diabetes 1. Untuk pengukurannya itu kenapa berbeda jauh ya, Pak? Kalau diabetes 2 itu kan dia pengukuran KGD-nya itu kan tiap 30 menit sampai 150 menit. Sedangkan yang diabetes 1 ini lebih lambat, bisa per hari dari hari 3, 7 sampai 14. Itu kenapa ya, Pak? Terima kasih. Jadi kalau untuk yang pertama itu kenapa waktunya berbeda. Jadi kalau yang pertama itu kan sel pankreasnya itu masih normal. Nah, kalau selnya normal itu kan berarti dia setiap ada kadar glukosa darah tinggi itu biasanya langsung diturunkan. Nah, yang berbeda itu adalah kita kan ingin melihat kalau misalnya diberikan terus-menerusan, misalnya kita memberikan hewan ujinya itu selama 30 menit dikasih dikasih glukosa. Glukosanya kan kadarnya tinggi tuh. Nah, kalau misalnya kadarnya tinggi, pada saat pemberiannya itu apakah dia memiliki penurunan ini untuk melihat efek penurunannya saja. Nah, efek penurunan yang ditimbulkan itu glukosanya itu gimana kalau misalnya diberikan beban glukosa yang berlebih. Nah, waktunya itu juga tidak lama karena memang glukosanya selnya itu masih normal. Artinya tidak ada kerusakan jaringan di sana. Cuman ini faktor dari luar. Nah, berbeda kalau misalnya kondisi yang tadi yang untuk induksi insulin itu karena kita ingin melihat bagaimana kalau misalnya hewan itu terjadi beberapa selnya itu dirusakkan. Nah, kalau selnya dirusakkan itu kan misalnya nih dalam dalam satu pankreas itu anggap saja misalnya ada 50 sel beta pankreas. Tapi kita rusakkan dulu jadi cuma tinggal 25. Nah, kalau misalnya kita cuma melihat dari situ kan sudah jelas tuh kalau misalnya dirusakkan kadar glukosa ini pasti naik terus. Nah, cuma pertanyaannya apakah dia seberapa kuat sih? Nah, seberapa kuat daya atau kekuatan dari bahan uji yang kita gunakan. Nah, dari bahan uji yang kita gunakan itu berapa lama? Nah, makanya digunakan itu dia apakah nanti misalnya selama 14 hari itu terjadi penurunan atau tidak. Karena sel betanya ini mengalami kerusakan. Nah, jadi kita ingat jeda waktunya berapa lama. Makanya biasanya kalau untuk pengujiannya ini dia tuh biasanya dipaketkan. Ada yang toleransi glukosa dijadikan satu sama yang insulin. Jadi ada dua pembanding. Jadi kalau misalnya kondisinya dia cuma beban glukosa, itu sudah bisa dibandingkan sendiri. Dan kalau untuk yang induksi alosen itu gimana kalau misalnya sel betanya rusak? Jadi ada pembandingan sel beta normal, sel beta rusak. Nah, ini maksudnya kadang memang untuk melengkapi data itu biasanya dia menggunakan dua metode ini sekaligus. Nah, makanya dilihat bagaimana pengaruhnya. Karena biasanya kan kalau yang pertama itu ini juga berhubungan dengan penyerapan glukosa. Biasanya penyerapan glukosa itu terjadi pada 30 menit sampai 1 jam. Nah, cuma berbedanya adalah karena beban glukosanya misalnya yang ditampung atau yang hewannya itu bisa tahan terhadap misalnya 1 gram. Nah, karena kita 1 gram misalnya setengah gram, karena kita memberikannya 1 gram kan itu kan besar tuh.
glukosanya. Nah, tentu itu juga akan tinggi, dan bagaimana bahan uji ini apakah punya efek terhadap itu. Dia dapat menurunkan glukosa yang tinggi atau tidak. Nah, makanya jadinya pengujiannya itu seperti itu. Dan untuk waktu lamanya kan berbeda. Yang satunya penyerapan glukosa hanya butuh waktu ya kurang lebih 30 menit sampai 120 menit atau 3 jam. Nah, tapi kalau ini kan tidak, karena dia ada perbaikan lagi, perbaikan dari sel beta pankreasnya lagi, makanya membutuhkan waktu lebih lama. Nah, jadi itu kenapa yang membedakan terjadi perbedaan waktu pemberian antara metode yang satu dan metode yang kedua ini. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari segi waktunya. Oke, bisa dipahami? Bisa Bapak, terima kasih Pak. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, ini untuk metode induksi aloksan ataupun stetozotozin. Nah, jadi ini ada parameter yang dukung tadi, kadar gula darahnya, perhitungan kadar gula darah relatif. Ini jarang sih digunakan. Tapi kalau misalnya mau pakai juga bisa. Kemudian perhitungan persentase kadar gula darah. Jadi ini bisa digunakan tiga-tiganya. Tergantung daripada peneliti. Jadi ini contoh dari jurnal yang sudah ada kadar gula darah rata-rata. Karena kan dalam satu hewan itu bukan cuma satu atau dua, tapi minimal 3. Nah, kalau untuk kadar gula darah relatif itu ada rumusnya yang bisa kalian lihat di layar itu, mulai yang dari kadar glukosa darah pada waktu T dibagi dengan kadar glukosa darah awal dikali dengan 100%. Nanti dihitung satu-satu, kemudian dimasukkan dalam statistik. Nah, untuk persentase penurunannya itu ini sama, jadi dikurang dulu pada glukosa darah pada waktu T dan pada kelompok uji, kemudian dikurangi pada waktu kontrol. Jadi ini lebih pada penurunan perbandingan pada kelompok kontrol yang tidak diberikan atau ini apa namanya tidak diberikan bahan uji. Jadi bisa dikatakan atau kelompok sakit dibagi dengan kadar glukosa darah relatif kontrol kemudian dikali 100%. Nah, jadi ini persen penurunan kadar glukosa darah relatif. Jadi dia yang penurunan antara kadar glukosa kelompok uji dikurangi dengan kadar glukosa pada kelompok kontrol dibagi dengan kadar glukosa kelompok kontrol. Jadi kalau misalnya dihitung pada grafiknya nanti ada naik dulu karena tinggi-tingginya, nanti pada waktu tertentu dia akan mengalami penurunan. Nah, normalnya seperti itu. Yang membedakan adalah pada bahan uji apakah dia signifikan atau tidak. Signifikan itu jadi misalnya naiknya sampai dia 250 misalnya. Tapi jadi menjadi 100 yang signifikan sekali. Jadi 250 turun, jadi ada sekitar 150 kadar glukosanya yang turun. Itu signifikan. Nah, itu bisa dibandingkan dengan potensi kayak obat tadi, apakah dia memiliki efek. Kalau misalnya lebih kuat, berarti dia potensial lebih kuat dibandingkan dengan kontrol positif. Sebaliknya kalau tidak kuat atau lebih rendah, berarti ya dia tidak lebih kuat dibandingkan dengan kelompok kontrol positif atau obat yang beredar di pasaran. Nah, kemudian yang ketiga itu tahap eksperimen farmakologi yang insulin sensitizer atau tes toleransi insulin. Nah, jadi kalau ini agak sedikit berbeda juga untuk metodenya. Jadi kita ingin melihat toleransi terhadap insulin. Nah, jadi kalau untuk metode toleransi terhadap insulin ini kita melihat jadi ketahanan insulin. Nah, biasanya pada penderita tipe 2, jadi kita ingin yang membedakan itu berat ininya atau bahan uji yang digunakan. Kalau yang tadi toleransi glukosa itu kita melihat ketahanan terhadap glukosa,
Kalau ini bagaimana kita melihat resistensi insulinnya itu terhadap lemak, karena metabolisme lemak itu kan menghasilkan glukosa tuh. Makanya kita melihat juga biasanya menggunakan makanan kaya dexamethasone, makanan kaya fruktosa, dan juga makanan yang kaya akan fruktosa. Nah, ditambah juga emulsi lemak yang tinggi. Jadi emulsi lemak tinggi itu yang diberikan. Jadi kita melihat dari metabolisme lemak, kan hasil metabolisme lemak itu akan menghasilkan glukosa juga pada akhirnya. Yang membedakan adalah yang dihasilkan itu kalau di yang pada saat pertemuan hasil metabolisme lemaknya itu secara terus menerusan ini bagaimana? Jadi kita tidak memberikan glukosa, tapi kita memberikan lemaknya ini. Nah, apakah terjadi penurunan atau tidak? Nah, jadi karena di sini kita menggunakan resistensi insulin, jadi kita melihat bagaimana karakteristik insulin itu pada kemampuan lemaknya itu dalam menghasilkan glukosa. Nah, kalau digambarkan mekanisme secara teoritis, jadi kalau misalnya kita memberikan makanan yang tinggi akan lemak, maka makanan tinggi akan lemak itu akan disimpan di jaringan otot. Nah, disimpan di jaringan otot itu bisa dalam bentuk LCFA atau koenzim A. Dan pada saat terjadi penguraian, dia akan berubah menjadi asam lemak. Dan asam lemak tersebut itu yang lama-kelamaan akan berubah menjadi glukosa dan terjadi peningkatan pada otot. Dan kalau misalnya terjadi peningkatan pada otot, maka akan terjadi pergeseran pergeseran posisi. Nah, pergeseran posisinya tersebut, nah insulin ini akan kesusahan karena kita kan tidak dalam kondisi puasa. Kalau kondisi puasa, lemak dipisahkan, glukosa keluar. Tapi ini tidak. Glukosa tetap glukosa tetap dihasilkan, tapi asam lemaknya juga meningkat. Jadi ini posisinya berganti. Jadi insulinnya istilahnya itu kayak dibuat bingung. Bagaimana sih dia dapat menurunkan glukosa itu dengan cara persaingan dengan asam lemak tadi. Nah, makanya pada diet asam lemak ini dia akan mencoba untuk menginduksi terjadinya resistensi insulin. Karena posisinya tadi, reseptor itu digantikan oleh asam lemak dari yang kita gunakan. Karena makanan tinggi kadar lemaknya itu. Nah, terus selain di otot, juga ada di gula hati, di bagian hati. Dia sama juga prinsipnya, yang berbeda itu hanya pada koenzimnya itu. Nah, jadi kalau yang di hati itu juga yang berbeda itu ada bagian-bagian IRS2, kalau yang di bagian otot itu ada IRS1. Nah, jadi itu yang menjadi produk sampingan yang dihasilkan dari makanan atau kadar tinggi lemak dan juga glukosa. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada komposisinya emulsi lemak tinggi 100 ml. Jadi ada biasanya lemak domba, ada juga yang menggunakan lemak babi, kemudian ada PTU, kolesterol, natrium glutamat, glukosa, sakarosa, T60, PEG. Nah, kemudian penyimpanannya itu pada derajat 4 derajat Celcius, jadi kita melihat emulsi lemak dulu. Kemudian ada alatnya lancet glukosometer, dan ujinya metformin, dan juga ditambahkan juga dengan insulin. Nah, ini biasanya opsional kalau yang insulin, apakah nanti dia mau ditambahkan, karena ada beberapa penelitian yang juga tidak menggunakan insulin. Jadi dia hanya memberikan emulsi lemak saja. Nah, kalau yang ini hampir sama dengan toleransi glukosa, hanya saja yang diberikan itu adalah lemak dan ditambahkan juga dengan insulin. Dan yang diberikannya itu adalah 0,05, insulinnya kecil kadarnya.
karena kita tidak ini ya, maksudnya tidak ada kerusakan di sana. Ini juga mengarah ke arah diabetes tipe 2. Hanya saja beda mekanisme kerjanya. Jadi kalau mekanisme kerjanya yang tadi pertama itu beban glukosanya, kalau yang ini dia bagaimana resistensi insulin. Nah, resistensi insulin terhadap glukosa, makanya diberikan lemak. Nah, jadi kalau dilihat dari pengerjaannya itu, tidak lupa itu pasti selalu dipasangkan untuk menjaga kadar glukosa itu, baru kemudian dimasukkan, dihitung kadar glukosa darah awalnya. Kemudian setelah dihitung kadar glukosa darah awalnya, ada kelompok apa namanya, dibagi menjadi kontrol positif, kontrol negatif, kemudian ada juga kelompok normal dan 3 kelompok uji. Dan masing-masing ini diberikan emulsi lemak tinggi. Nah, jadi emulsi lemak tinggi diberikan selama 14 hari, kemudian ditambah dengan insulin untuk meyakinkan bahwa dia ada resistensi terhadap insulin. Kemudian diukur juga parameternya, bisa pengukuran berat badan, pengukuran berat makanannya, dan juga berapa banyak minum yang digunakan. Nah, kemudian setelah itu di hari ke-15 itu baru dikasih insulin. Nah, jadi 14 hari itu tidak diberi insulin, hari ke-15 semua kelompok diberikan insulin. Kemudian diukur. Nah, diukurnya itu tiap 30 menit, dan dicatat waktunya. Nah, habis dicatat baru dilakukan analisis statistik. Nah, itu, dan pengukurannya itu diukur sampai 150 menit dengan pengukurannya itu tiap 30 menit. Nah, tiap 30 menit. Kemudian untuk perhitungannya itu biasanya ada yang menggunakan data saja, ada juga yang menggunakan koefisien regresi atau KTTI. Itu rumusnya gimana? Jadi kalau untuk rumusnya itu dia menggunakan konstanta toleransi insulin, itu R dikali 100 dan koefisien regresi. Walaupun ini jarang, tapi saya berikan karena memang ini yang dulu pernah digunakan. Dan KTT ini merupakan nilai toleransi jaringan. Walaupun sekarang itu ternyata cukup dengan kadar glukosa darah saja. Jadi perkembangan pergeseran penggunaan, jadi dari KTTI itu mempresentasikan terhadap insulin. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata beberapa hasil itu cukup dengan menggunakan kadar glukosa darah saja. Nah, jadi kalau misalnya konsentrasi KTTI ini kita hitung per waktu. Jadi misalnya 30 menit, kalau misalnya kita menggunakan kalkulator, dia biasanya kita menggunakan yang 30 perbandingan dengan waktunya. Jadi 30 menit, perbandingan dengan kadar glukosanya. Misalnya 30 menit terjadi penurunan 90, berarti 30 menit kemas 90. Kalau pakai kalkulator kan yang baru ini jadi M1, nanti keluar hasilnya. Jadi 30, 60, 90, 120. Nah, misalnya 30 menit itu kadarnya dari 200 menjadi 180. Baru 60, 180 berubah menjadi 150. Nah, misalnya 120 di waktu 150. Nah, 120-nya itu menjadi 150 kadar glukosa darahnya. Nah, nanti kan bisa diregresikan sampai didapat nilai R-nya. Pakai kalkulator saja bisa. Excel juga bisa, dan juga bisa menggunakan analisis statistik yang lain. Nah, ini juga untuk beberapa hasil dia menghitung mulai dari berat badannya, makanan yang digunakan, minumnya berapa mili, kemudian ada juga kondisi jaringan lemaknya. Nah, tapi ini yang agak susah ya, karena alatnya ini kita tidak ada, jadi dia biasanya menggunakan alat sendiri. Oke, kemudian hasilnya itu bisa dilihat dari yang KTTI yang dulu. Ini waktunya jadi terjadi penurunan berdasarkan pada koefisien regresi.
Nah, kalau misalnya dilihat yang tidak menggunakan koefisien regresi itu dia langsung lihat terjadi misalnya penurunan peningkatan kadar kekuatan dari masing-masing ekstrak. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu. Oh iya, saya lupa ngasih buku ya untuk tugasnya ya kemarin ya. Ada yang ditanyakan? Komisi Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dita Fadila Simpani dari kelas AA umum menanyakan. Nah, berdasarkan hasil pengukuran KTTI itu berdasarkan hasil pengukurannya itu berdasarkan apa, Pak? Perhitungan. Jadi kita hitung dulu satu-satu. Nah, makanya pakai regresi linear kalau di statistik, tapi kalau misalnya manual bisa menggunakan kalkulator saintifik dan juga bisa menggunakan Excel. Yang pakai regresi linear pernah diajarkan kan ya? Kalau nggak salah itu ya. Ya, kayaknya di kimia ataupun yang lain itu pernah diajarkan cara menggunakan itu sampai didapatkan nilai R, kemudian ada nilai A, nilai B. Nah, itu dia pakai comparison regresi itu. Nah, jadi ya beda aja tergantung aja mau pakai apa. Kalau misalnya pakai SPSS, pakai cari yang analisis regresi linear. Nah, itu bisa dapat yang itu. Gimana Dipa? Tahu kan caranya? Iya Pak, tahu Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, ada yang ditanya mungkin? Nah, kalau nggak ada berarti kita cukup ya. Kita cukupkan saja. Ya, nanti saya bagikan untuk tugas bukunya. Nanti saya kirimkan ke cutting ya. Di Asril ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau begitu karena sudah tidak ada lagi, kita akhiri saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bisa mengikuti dan semoga